Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaannya sehat dan diberikan limpahan berkah, dimudahkan segala urusannya. Oke, kali ini kita akan membahas eh, apa itu kredit produktif ya, dan apa bedanya dengan kredit konsumtif. Nah, sahabat-sahabat semua, hal ini sebenarnya pengertian yang sangat mendasar ya, sangat mendasar untuk rekan-rekan yang nanti kira-kira mau expert nih dalam dunia perbankan ya. Terus kemudian mungkin ada juga sahabat-sahabat semua yang profesinya seorang legal ya, legal di perbankan. Nah, ini pengertian seperti ini harusnya ini di luar kepala, dan pengalaman dulu saya sebagai legal ya, di dalam perbankan berkarir ya kurang lebih 7 tahun gitu. Di awal masuk itu saya nggak paham tentang hal ini. Namun sebenarnya semakin lama kita bekerja di dunia perbankan, tentunya pengertian-pengertian semacam ini, basic seperti ini itu akan paham dengan sendirinya. Namun alangkah baiknya tidak salah ketika teman-teman ya sebelum menjadi seorang legal ya, atau seorang bankir ya, itu juga memahami tentang hal ini. Ataupun juga ini penting juga untuk sahabat-sahabat misalnya bukan seorang banker ya, tapi seorang nasabah, seorang debitur, maka hal-hal semacam ini tuh harus tahu sehingga kita nanti tidak salah ya, kita gagal paham terus kemudian justru itu merugikan ya. Nanti ketidaktahuan itu justru akan menimbulkan permasalahan ya, ketika kita sudah menggunakan kerjasama ya kan, jadi nasabah ya, kita terikat dengan sistem perbankan. Nah, sahabat-sahabat semua ya, sebenarnya eh, video kali ini itu sebenarnya itu respon ya, ada salah satu eh, teman kita, sahabat kita itu menanyakan tentang terkait sebenarnya dalam apa dalam kredit ya, itu kan diwajibkan perundang-undangan asuransi itu ya, itu diwajibkan untuk asuransi. Nah, pertanyaan seperti ini. Semua pinjaman bank diwajibkan perundang-undangan harus ada asuransi kredit produktif mengacu POJK nomor 69 garis miring POJK 05 garis miring 2016. Penerapannya Permenkeu, Peraturan Menteri Keuangan ya, nomor 124 garis miring PMK 010 garis miring 2008. Oke ya, rekan-rekan, sahabat-sahabat semuanya ya, sebelum kita membahas terkait dengan pertanyaan dari sahabat kita tadi ya di kolom komentar YouTube saya, nanti di kesempatan video selanjutnya akan mari kita kupas nanti ya di dalam video tersebut. Namun kemudian saya teringat bahwa sebelum membahas hal tersebut, penting juga ketika kita itu mengetahui terkait dengan ini kredit produktif dan kredit konsumtif. Ini pengertian dasar. Kita mulai saja teman-teman semua. Nah, kira-kira sahabat-sahabat tahu tidak apa itu kredit produktif ya, apa itu kredit konsumtif ya? Dari istilahnya saja kita mungkin bisa memahami, kita bisa menjelaskan ya. Mungkin teman-teman yang atau sahabat-sahabat yang
yang lebih paham ya, ini kan sharing kita ya, sharing terkait penjelasan kredit produktif atau kredit konsumtif. Kira-kira sahabat-sahabat punya pandangan lain, silahkan ya, kita bebas berargumen di kolom komentar, silahkan ya sahabat-sahabat semua. Nah, tentunya kalau kita bicara terkait dengan kredit produktif ya, dari katanya saja produktif ya, berarti kegiatan di mana itu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah, kan begitu ya. Ya, ketika teman-teman itu memproduksi, maka ada hasilnya. Demikian juga ketika sahabat-sahabat itu menggunakan fitur ya kan gitu. Fitur di dalam perbankan yaitu kredit ya kan. Kredit atau funding kan gitu ya. Ketika kita itu meminta kredit ya, itu proses kredit, maka itu dalam kategori lending ya, lending, pemberian kredit. Artinya bank lending itu ya, bank menyalurkan uang. Kalau funding berarti bank mencari uang, bisa saving dalam dalam bentuk saving, deposito atau tabungan ya. Kembali lagi sahabat-sahabat, kredit produktif kalau dalam pengertian yang ada di layar ini, pinjaman yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dengan cara membeli aset atau modal usaha. Nah, ini dua diantaranya, yaitu membeli aset atau modal. Ketika teman-teman itu berpikir bahwa oke, saya menjadi pengusaha, maka saya harus naikkan produktivitas saya, kan gitu. Maka saya bekerja sama dengan bank, saya ambil kredit. Tujuannya untuk apa? Maka ditanya kan gitu, ditanya. Tidak mungkin ketika kita ke bank, datang ke bank untuk kredit itu tidak ditanya oleh marketing ya, atau CS gitu ya, customer service di depan itu alasan kita untuk kredit itu untuk apa, nah, gitu ya. Untuk beli sepeda motor, untuk beli mobil, untuk beli rumah, untuk tambah modal usaha kan gitu ya. Nah, itu namanya kredit produktif ya teman-teman ya, membeli aset atau modal usaha sehingga harapannya adalah usahanya itu berkembang. Dari usaha berkembang itu tingkat produktivitasnya itu juga akan berkurang. Kredit produktif bertujuan untuk mendukung produktivitas finansial. Ada usaha, tentunya ada finansial yang ingin dicapai, capital gain kan gitu ya. Ada pengembangan usaha. Ya, finansial itu, produktivitas finansial itu tidak hanya sebenarnya terkait dengan nominal uang saja yang dapatnya, tapi peningkatan ya, termasuk pada peningkatan investasi dalam usaha tersebut. Apa contohnya? Ya misalnya untuk pembelian modal usaha, misalnya teman-teman punya usaha kos-kosan, ya kan gitu. Maka teman-teman berpikir kredit untuk beli rumah, ya, kamarnya 12 ya, punya ide tuh, ya, punya ide ada rumah dijual murah sekali, kamarnya 12. Oh, untuk apa itu? Untuk usaha kos-kosan, bisa masuk pakai kredit produktif. Itu ketika seorang analis kredit ya, tahu bahwa alasan atau tujuan calon debitur itu tujuannya untuk kredit produktif ya, modal usaha ya, membeli aset ya, pengembangan usaha atau modal kerja, itu biasanya lebih mudah untuk dianalisa ketimbang pembelian yang sifatnya konsumtif ya. Kita lanjutkan. Nah, ini agar lebih mudah sahabat-sahabat semua, kita bedakan terhadap apa itu kredit produktif dan kredit konsumtif. Konsumtif ya, kita semua sebagai konsumen. Konsumen apa? Membeli sesuatu. Untuk apa? Untuk kebutuhan. Itu secara mudahnya untuk memahami suatu perasaan gitu ya. Kredit konsumtif tadi ya. Terus kemudian kredit produktif, perbedaannya apa? Yang pertama, kredit produktif tadi sudah disinggung untuk meningkatkan pendapatan daripada ya, modal usaha tadi. Ketika seorang berbisnis ya, dia harus mengembangkan usahanya, finansialnya meningkat, sehingga kebutuhan usahanya juga tercukupi. Setelah tercukupi ya, usahanya bergerak, maka dia butuh namanya development ya, pengembangan. Maka dia
dia selalu investasi pada misalnya alat-alat produksi, lahan, ya, apalagi mesin-mesin, ya, atau mungkin juga hal-hal lain yang masih terkait dengan usaha. Ya. Terus kemudian dirancang untuk membantu mengembangkan usaha, meningkatkan modal kerja, kemudian membiayai investasi. Ya, ini juga perlu investasi. Ini sedikit melenceng ya. Kalau dulu ya kita diajarkan saving, menabung, tapi saat ini kecenderungan sahabat-sahabat semua ya, itu saat ini orang-orang itu tertarik ya, sekarang lebih tertarik investasi, karena investasi ini peningkatannya daripada modal tadi yang kita tempatkan untuk investasi itu fluktuatif ya, tentu fluktuatif. Tentu ada risiko ya, investasi itu pasti ada risiko. Nabung juga saat ini ada risiko ya kan. Sekarang nabung ya di akun, di rekening kita itu juga berisiko ya, bisa di hacker rekeningnya ya, kemudian bisa dicuri nominalnya ya, atau kena phishing ya. Sekarang kan macam-macam tuh teknologi canggih, juga ada resiko juga. Investasi ya, membiayai investasi, beli lahan. Saat ini beli lahan 1 miliar, tapi 2 tahun kemudian ya bisa menjadi 1,5 miliar, 2 miliar, itu namanya investasi. Atau mungkin investasi tidak berupa tanah, tapi investasi berupa mesin. Kok bisa Pak? Kok bisa Bang gitu? Bisa, misalnya gini. Kita memprediksikan bahwa ya bulan-bulan 3 bulan ke depan itu akan ada pilkada gitu. Ada kampanye. Maka investasi yang paling besar atau yang paling menguntungkan ya di 3 bulan ke depan itu adalah investasi mesin cetak baliho. Ketika banyak orang berpikir ya sebelumnya itu ya, bulan-bulan jauh sebelumnya itu ya, itu investasi atau membeli mesin tadi cetak baliho itu orang tidak berpikir bahwa di 3 bulan mendatang itu akan dipakai dan bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Nah, itu salah satu contoh. Kita harus sebagai pengusaha, sebagai bisnismen ya, itu harus bisa memprediksikan bahwa kapan nih kita harus berinvestasi saat tepat. Itu bagian kredit produktif ya, sahabat-sahabat semua ya. Terus kemudian kredit konsumtif jelas ya, kita sebagai tempatkan kita sebagai konsumen. Konsumen itu apa? Beli, pakai, itu aja mudahnya gitu. Kalau saya menyebut barang ya, barang yang selesai dipakai ya, ketika dipakai selesai, itu menurut saya tidak ada kebutuhan investasi di sana. Biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi ya di sini. Terus kemudian juga bersifat jangka pendek, beli yang lagi tren iPhone 16 konsumtif, 2 tahun kemudian rugi 2 juta, 3 juta, 4 juta biasa. Bunganya cenderung lebih tinggi karena konsumtif ya. Bagaimana Bang apakah kalau beda kredit produktif atau kredit konsumtif? Kalau begitu saya ambil aja kredit produktif walaupun nanti saya gunakan untuk beli iPhone. Nah, itu nggak bisa kan, analisanya nanti terlihat ya. Di analisa kreditnya itu sebelum disetujui, kreditnya itu terlihat tujuannya untuk apa, nanti rekeningnya mau dikirim kemana, ditembakkan ke rekening mana, itu terlihat ya. Itu kan dievaluasi ya. Jadi teman-teman nggak bisa kelabu itu banker itu nggak bisa kelabu, karena rapi pekerjaan banker itu. Kalau menurut saya sendiri itu sangat rapi. Jadi kalau ada yang berpikir mencuri, misalnya mencuri melalui sistem bank, itu satu yang mudah terlacak ya gitu.
ya, karena sistemnya sangat ketat. Nominal Rp1 saja kalau dulu saya cari, selisih Rp1 saya cari, ya kan gitu, biar tidak terjadi selisih. Cenderungan lebih tinggi dibandingkan kredit produktif, yes, memang betul, ya kan gitu. Ya, bunga untuk kredit pembelian mobil, teman-teman bisa cek, rekan-rekan bisa cek, sahabat-sahabat bisa cek, itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan bunga yang diberikan ketika kita mengajukan kredit modal kerja. Itu pasti, saya jamin itu. Ya, saya jamin. Karena memang bank tadi membantu tingkat produktivitas. Ya. Bank itu tugasnya juga ya, dalam rangka mengembangkan ekonomi, membina para pengusaha, ya, mitra, partnership bagi pengusaha. Nah, itu tujuannya. Kredit produktif dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kredit produktif jangka pendek dan kredit produktif jangka panjang. Ini permasalahan waktu, ya. Kebutuhan saja sih ya, kebutuhan. Kira-kira teman-teman investasinya tidak mau panjang-panjang, tidak mau waktunya panjang-panjang. Kalau panjang nanti saya repot nih, malah justru tidak pas dengan skema investasi saya, itu sah-sah saja. Jangka pendeknya bisa 3 bulan, 12 bulan, itu tergantung akadnya, tergantung kebutuhan, analisanya, ya kan gitu. Misalnya pengusaha apa, jual beli kambing kurban, ya, gitu ya, dia ambil kredit dengan jangka pendek, karena dia kebutuhan kurban itu di bulan-bulan Idul Adha. Setelah itu tidak begitu pesat lagi kan gitu penjualan si kambing tadi. Ya. Atau kebutuhan kredit produktif jangka panjang 1 tahun, gitu kan gitu. 1 tahun bisa di revolving, ya, diperpanjang lagi, ya, skema kreditnya, itu sangat bisa. Nah, itu teman-teman, sahabat-sahabat saya semuanya, ya, di video singkat ini, ya, kita bahas mengenai kredit produktif, ya, dan konsumtif. Ya, di kesempatan selanjutnya mungkin kita akan bahas mengenai hal-hal terkait hukum lainnya, terkait perbankan terutama, ya, agar teman-teman, rekan-rekan semua mendapatkan pengetahuan, kita bisa sharing knowledge, sharing ilmu, ya, di channel YouTube saya ini, ya. Jangan lupa teman-teman subscribe, share juga agar channel ini, ya, bisa berkembang, gitu ya, bisa menjadi wadah kita untuk sharing knowledge, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.